Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kali ini saya akan membahas beberapa bandar udara di Sumatera yang terkenal, dan salah satunya potret tempo dulu bandar udara pertama di Sumatera Barat yang hilang bak ditelan oleh zaman. Lantas tahukah Sobat Kabar Rantau tentang bandar udara yang dulu eksis dan sekarang sudah tidak ada seperti ditelan oleh zaman dengan beberapa bandar udara internasional yang lebih eksis? Jika belum, yuk tonton video ini sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasi agar sobat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Berbicara soal bandara, kehadiran infrastruktur ini sangat penting karena menjadi penghubung perjalanan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain lewat jalur udara. Karena melakukan perjalanan dari jalur udara, tentu saja transportasi yang digunakan adalah pesawat terbang. Biasanya, bandara dirancang dengan beberapa jenis terminal keberangkatan, mulai dari perjalanan domestik hingga internasional. Tak tanggung-tanggung, bandara didesain sangat luas karena mencakup landasan pacu, fasilitas, dan pastinya hak penerbangan. Bandara Internasional Minangkabau atau Minangkabau International Airport, merupakan bandara bertaraf internasional satu-satunya yang ada di Sumatera Barat, Sumbar. Letaknya, berada sekitar 23 km dari pusat kota Padang, tepatnya di wilayah Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Bandara ini dibangun sebagai pengganti Bandar Udara Tabing yang saat itu dikatakan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Bandara Internasional Minangkabau diakui cukup unik lantaran telah dinobatkan sebagai bandara satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia yang memakai nama etnis. Dilansir dari Angkasa Pura II, Co.id, pada Selasa 20 Februari, pembangunan fisik Bandara Internasional Minangkabau ini diketahui telah dimulai sejak tahun 2002 silam. Barulah 3 tahun setelahnya, yakni pada 22 Juli 2005, Bandara Internasional Minangkabau yang jadi kebanggaan masyarakat Sumbar ini mulai membuka penerbangan komersial. Pada 2006, bandara ini kemudian ditetapkan sebagai tempat embarkasi dan debarkasi haji untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan sebagian Jambi, oleh Kementerian Agama. Sebagai informasi, pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 9,4 miliar yen, dengan 10% diantaranya, sekitar 97,6 miliar rupiah, merupakan pinjaman lunak dari Japan Ban International Corporation, JIC. Konstruksi fisik bandara, melibatkan langsung kontraktor ternama dari negeri Sakura, Jepang, yakni Shimizu dan Marubeni Geo dan Adikarya dari Indonesia. Berdiri di atas tanah seluas 4,27 km persegi, Bandar Udara Internasional Minangkabau memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Pada awalnya, penerbangan domestik dan internasional dilayani oleh satu terminal yang luasnya sekitar 20.568 m, yang berkapasitas sekitar 2,3 juta penumpang setiap tahunnya. Kemudian, pada tahun 2020, terdapat perluasan terminal dengan menambahkan gedung baru seluas 25.725 m. Sehingga luas totalnya menjadi 46.312 m. Kini, kapasitas penumpang pun bertambah menjadi 5,7 juta per tahun.
Sebagai putra daerah Minang, Anda harus mencatat Bandar Udara Gadut ini terletak di Nagari Gadut, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang merupakan nama Bandar Udara Gadut mulai muncul di masa penjajahan Jepang dan dipergunakan untuk kepentingan mereka. Saat ini menjadi sebuah monumen pesawat yang berada di Bandar Udara Gadut itu memiliki nilai histori yang luar biasa, tepat pada Desember 1947. Ternyata masyarakat Minangkabau berhasil membeli sebuah kapal terbang berjenis Avro Anson dengan cara mengumpulkan emas selama 2 bulan, pesawat bisa didatangkan ke pelabuhan udara di Nagari Gadut. Avro Anson pun didatangkan ke lapangan udara Gadut dengan nomor registrasi VHBB yang kemudian menjadi RI-003. Namun pesawat tersebut tak lama kemudian jatuh di Selat Malaka saat ditumpangi oleh Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi. Pada tahun 2003, muncul keputusan pemerintah untuk membuat tugu berupa replika Avro Anson di bekas lokasi lapangan udara Gadut. Sementara nama Iswahyudi diabadikan untuk lapangan terbang di Malang, sedangkan Halim Perdana Kusuma dipakai untuk nama pangkalan utama TNI AU di Jakarta. Avro Anson RI-003 adalah sebuah pesawat terbang multifungsi bermesin ganda keluaran Inggris, yang merupakan pesawat terbang ketiga yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Pesawat Avro Anson tersebut dibeli pada awal bulan Desember 1947, diberi nomor register RI-003, dan digunakan sebagai sarana angkutan udara militer maupun sipil. Foto-foto tempo dulu Bandara Udara Gadut di Sumatera Barat yang terlupakan dari sejarah. Foto kiriman Engku Azimal Agus kali ini merupakan foto langka, karena objek lapangan udara Gadut hampir tidak pernah muncul pada foto-foto kolonial. Berikut keterangan yang disertakan oleh beliau, jarang sekali informasi tentang kegiatan di Bandar Udara Gadut tempo dulu. Namun ini ada foto tentang pendaratan pesawat Australia yang membawa penumpang orang Indonesia di Bandara Gadut pada tahun 1948. Pada keterangan foto tertulis, Postcard Mailet from Chol. William Mayer to his son James Mayer on May 28, 1948 with a picture taken, earlier, at Fort de Kock, Bukit Tinggi, in Sumatra in front of an Australian airplane. Bercakap perihal lapangan udara Gadut, hingga kini masih diliputi kontroversi terkait hak kepemilikannya. Lapangan ini terletak di Nagari Gadut, Kabupaten Agam. Kami belum menemukan bukti keberadaan lapangan udara ini di masa Belanda. Nama lapangan udara Gadut mulai muncul di masa penjajahan Jepang dan dipergunakan untuk kepentingan mereka. Apakah Jepang membeli tanah ini dari masyarakat atau merampas begitu saja? Kami belum mendapat informasi terkait hal tersebut. Rupanya foto ini dikirim sang kolonel untuk putranya sebagai kartu pos dan tampak pada perangko tertulis, Malaya. Apakah dikirim dari Malaysia atau Singapura? Karena kedua negara pada masa itu masih satu. Maaf tuan, kami tiada dapat membaca dengan baik tulisan sang kolonel di kartu pos tersebut. Tulisan berbahasa Melayu sahaja sudah pening kami membacanya apabila tegak bersambung, apatah ini bahasa Inggris. Foto di atas masih dikirim oleh Engku Azimal Agus pada kiriman yang sama dengan memuat keterangan, Halim Perdana Kusuma, Savage, orang Burma, Nyonya Iswahyudi, Opsir Udara 2 Muhammad Sidik At-Tamimi, Abu Bakar Loebis, petugas bendahara pengumpulan emas, IS Jasin di Lanut Gadut Bukit Tinggi sesaat sebelum berangkat ke Burma. Foto di atas tampak diambil semasa dengan foto sebelumnya, namun kali ini pada foto terdapat keterangan Avro Anson RI-003 VHBB, demikianlah nama pesawat tersebut. Sebuah pesawat yang dibeli oleh orang Minangkabau dengan cara mengumpulkan emas dan kemudian disumbangkan untuk perjuangan merebut kemerdekaan. Kami yakin foto di atas diambil pada masa yang sama dengan kedua foto sebelumnya. Tanah lapang dan hamparan sawah tampak mengitari. Monumen pesawat Avro Anson RI-003 ini sepertinya agak terlupakan dan tidak terawat. Pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia ini dibeli dengan harga belasan kilo emas hasil sumbangan amai-amai atau ibu-ibu di Sumatera Barat. Lokasi monumen ini berada di sebelah kiri jika kita menuju ke arah Pasaman atau Medan dari kota Bukit Tinggi, atau tak jauh dari batas kota Bukit Tinggi dengan Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.
Di mana pada waktu itu Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta mengadakan sebuah apel besar di lapangan kantin, lapangan depan Makodim 0304 Agam, sekarang. Wakil Presiden Republik Indonesia beliau menyampaikan kepada masyarakat Minang akan situasi negara saat itu sekaligus menghimbau rakyat untuk mengulurkan tangan membantu perjuangan melawan terhadap agresi militer Belanda. Awalnya dibentuknya Panitia Pusat Pengumpul Emas oleh Muhammad Hatta di Bukit Tinggi pada tanggal 27 September 1947, yang bertujuan mengumpulkan sumbangan masyarakat untuk membeli pesawat terbang. Kepanitiaan dipimpin oleh Mr. Akarim, Direktur Bank Negara. Dan terkumpullah sebanyak 14 kg, dan dibelikan pesawat terbang Avro Anson di Thailand, milik Paul Hakaegan, warga negara Australia dan mantan penerbang RAF, Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Pesawat itu lalu didatangkan sendiri oleh Kaegan ke lapangan udara Gadut, Bukit Tinggi. Menurut sejarah pada akhir bulan Desember 1947, Komodor Udara Iswahyudi dan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma menerbangkan pesawat ini menembus blokade Belanda untuk membeli peralatan perang ke Siam dan menggalang dukungan ke Singapura. Pesawat Avro Anson RI-003 adalah sebuah pesawat terbang multifungsi bermesin ganda keluaran Inggris. Pesawat ini dibeli pada awal bulan Desember 1947, diberi nomor register RI-003, dan rencananya akan digunakan sebagai sarana angkutan udara militer maupun sipil. Demikianlah sejarah pesawat RI-003 yang dulu adalah bagian dari pesawat paling dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, betapa berharganya perjuangan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pesawat tersebut. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia di era modern ini harus tetap selalu mengingat semua perjuangan para pahlawan kita, dan jangan sampai melupakan semua perjuangan yang telah diraih oleh pahlawan kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya Sobat Kabar Rantau, pantengin terus YouTube Kabar Rantau untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk video-video terbaru kami.